Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami sedang ngopi, ngobrol perkara tentang masalah iman di Teras Ar-Rahman. Pada saat sekarang ini hadir tengah-tengah kita Ustadz Suratno. Beliau akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting kepada kita. Persoalan usia, umur. Bagaimana memanfaatkan umur yang sebaik-baiknya mumpung kita masih ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita diberikan umur sampai dengan detik ini ya Pak Haji ya. COVID-19 ini banyak orang yang meninggal dunia gara-gara COVID asbabnya seperti itu ya. Dan kita termasuk yang dikasih usia sama Allah sampai dengan sekarang ini masih umurnya masih panjang. Bahkan kalau kita ngelihat kanan kiri kita ini sudah ada usia tapi masih jadi ahli hisab. Masih jadi ahli hisab. 75. 75. 76. Pak Haji berapa? 63. 60. Pak Haji berapa? 61. Berapa? 61. 61. Masih muda? Oh 50. 46. Masya Allah. Paling muda. Hartawan namanya. Hartawan, banyak hartanya ya. Nah, kita mau coba kupas dulu ini tentang masalah usia ini. Usia kita ini kan sebenarnya hanya berulang saja. Maka tadi di taklim subuh kita sudah sempat sampaikan. Ketika gigi nggak ada, ini kan masa perputaran saja. Bagaimana dulu kita zaman kecil bayi, gigi nggak tumbuh, ya kan? Umur 2 tahun, gigi mulai tumbuh, semuanya panjang, sempurna. Gigi susu tumbang, ya. Ini ngeluh giginya nggak ada, makanya jangan pakai masker terus. Jangan pakai masker, tahu aja gigi gua udah nggak ada. Nah, kan cuma gantian saja. Pernah ada gigi, nanti umur 40 kena pentok kayak gini, ada rontok, umur 50 copot, mungkin nanti umur 70, 80 hilang semuanya lagi. Begitulah perputaran ya. Maka bagaimana usia kita ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kan usia kita ini seperti batu es ya. Digunain, nggak digunain, habis batu es. Masya Allah, lilin. Seperti lilin ya, dibakar begitu. Ya, menerangi, ada yang ngerasa diterangin ataupun tidak akan tetap habis juga. Sama dengan batu es, mau dipakai untuk cendol, mau dipakai buat es krim, habis juga mencair. Luar biasa itu. Akan mencair juga seperti itu. Maka bagaimana usia kita ini mencairnya untuk kebaikan. Waktu kita muda mungkin banyak dosanya, banyak maksiatnya. Banyak nggak dosa nih waktu muda ini? Banyak ya? Banyak sekali. Sama. Bayar. Allah ya. Banyak sekali dosa kita. Nah, masa-masa sekarang inilah masa kita perbaikan. Nah, pertanyaannya ini kita bekal untuk umur 60-70 tahun nih nanti. Yang 45 enggak? 45 nanti bekal sampai ke sana kalau seandainya sampai. Amin. Mudah-mudahan sampai ya. Saya kasih tahu bekal bahwasanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, disampaikan bahwasanya tidak diterima lagi bila usia sudah melebihi 60-70 tahun, itu yang namanya uzur alasan. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan lagi. Masjid. Tuh, tidak diterima lagi itu. Mana tadi Pak? Ya. Masjid. Nggak ada alasan lagi kalau saya ini belum bisa ibadah karena ini, tidak ada lagi alasan untuk 60-70 tahun. Disampaikan dalam sebuah riwayat tafsir Al-Qurtubi ya. Kemudian ada lagi disampaikan beberapa fadhail ya. Bahwasanya Allah tidak lagi memberi alasan bagi siapa yang telah dipanjangkan umurnya hingga 60-70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tuh, kebayang nggak? Kalau sudah 60-70 masih beralasan, masih sibuk cari dunia, masih sibuk, nggak ada uzur lagi. Ditolak itu semuanya. Kenapa? Karena sudah saatnya memperbaiki diri. Mau nyari apa lagi? Umur sampai dengan 40 sudah sibuk kita cari harta. 50 sudah saatnya kita menikmati. Sampai dengan 60 sudah masa-masanya yang sudah sangat memuaskan diri tentang harta. Kok masih nyari aja itu? Tidak ada lagi alasan. Tidak ada ya. Jadi kalau udah umur 60 ke atas tidak boleh. Tidak boleh lagi beralasan.
Mau nyalon-nyalon nggak boleh lagi. Sudahlah, udah masa-masanya itu sekarang nih. Nggak usah nyalon. Udah masa-masa. Haji ini nggak usah nyalon. Nyalon apa Pak Haji? Jangan nyalon hewan. Jangan. Intinya untuk kalau untuk kebaikan boleh seperti itu ya niatnya. Tapi kalau untuk perkara ibadah yang dimaksudkan tidak lagi ada alasan. Masih beralasan sibuk, masih beralasan ngemong cucung, jangan, sudah habiskan itu. Maka ini Pak, masalahnya tenaga kesehatannya. Bagaimana masalah kesehatannya ke masjid ya? Kalau ke masjid ada keuzuran ya boleh kita tidak ke masjid, namanya uzur, tidak bisa. Tapi kalau emang dia masih mampu jalan ke masjid, azan kumandang masih mendengarkan, belajar dengan Abdullah bin Umi Maktum. Buta dia, kencot dia, jalannya pincang, jauh pula tempatnya. Ketika ngadap sama Rasulullah, ya Rasul ini saya kencot, mata buta, boleh nggak saya nggak sholat berjamaah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu dengar azan nggak? Dengar deh. Dengar nggak? Ini poinnya di situ. Dekat di rumah lu. Dengar deh. Yang jauh aja. Haji Sedekar bertongkat. Iya, bertongkat. Ini masalah keyakinan, Pak. Biarin aja. Keyakinan kita sangat berbeda antara Muslim satu dengan Muslim yang lain. Masya Allah. Kenapa? Ada suatu keyakinan yang tidak bisa kita tangkiri dari hati kita. Iya. Karena apa? Masalahnya di masjid itu kan penuh dengan umat bermacam-macam. Corona takut. Takut sama corona dijarak. Kasihan corona, tak jadi bantalan terus. Dijarakkan. Maka saya sholatnya di belakang imam. Silakan mau merapat silakan, nggak mau merapat silakan. Ya itu solusi. Itu solusi saya itu. Tapi kalau udah membayangkan bahwa kita berjarak, ya udahlah sholat di rumah aja. Jaga jarak. Iya. Berarti ke depan dibuang ini. Apa nih? Jarak-jarak. Begitu di Mekah Jangan nyindir itu. kan. Kita bukan Islam Mekah. Bukan gitu karena masih keadaan. Coba jelaskan Pak Ustaz. Ya, jadi memang kondisi pandemi ini, memang masa pandemi ini, memang Rasul memperbolehkan untuk menjaga jarak seperti itu ya. Tapi sekarang insya Allah sudah mulailah kita merapat lagi lah. Bismillah lah, karena sudah banyak yang sudah mulai merapat lagi, vaksin sudah ada. Bismillah seperti itu. Perbedaan sudah mulai Dilepas itu, satu udah mulai lagi merapat kata beliau. Kalau memang nanti misalkan sudah tepat dimusyawarahkan dengan cara yang baik, kira-kira seperti apa? Mungkin solusinya yang mau ada merapat mungkin bagian depan, ya nggak? Yang kalau mau ada yang mau agak renggang bagian belakang seperti itu. Jadi titik tengahnya di mana? Sehingga semuanya bisa tercover, ya kan? Yang kepingin, saya pengen rapat-rapat, bagian saf terdepan, ya nggak? Saya kepingin agak longgar-longgar, bagian belakang. Jadi tidak merusak daripada saf paling utama di depan seperti 1, 2, 3, 4 begitu ya. Karena orang memang tadi itu betul Pak Haji, perbedaannya masing-masing dan jangan jadi perbedaan ini memecah belah umat ya kan. Itu yang kita ingin. Ya, jangan sampai. Lebih baik daripada kita melawan umum, lebih baik kita melawan. Ya, masih ada niatan beliau di rumah. Yang penting di rumah tetap sholat seperti itu kan. Nah itu dia. Yang fatal itu di rumah tidak sholat. Kalau di rumah niatnya, karena masih COVID, masih ini di sana juga apa jaga jarak. Udahlah di rumah saja. Memang diperbolehkan dari pemerintah. Begini Pak. Kadang sholat ini dulu lah 1 jam kemudian lah karena saya masih sibuk kerjaan rumah gitu. Nah itu yang tidak boleh. Jangan menunggu nanti-nanti takut keburu mati. Jangan kebanyak alasan. Nanti keburu jadi alas di tanah. Seperti itu. Yuk. Maksudnya begini. Dalam sholat itu yang namanya jarak merapat itu menentukan sah tidaknya sholat atau bukan. Sehingga tadi kalau misalnya kalau dia harus rapat itu menentukan sahnya sholat.
ya harus merapat. Ya. Tapi itu yang berpertanyaan saya. Ya, jadi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Bukan syarat sah. Ya kan? Bukan syarat sah. Sempurna. Kalau dia rapat, semakin rapat bahu kaki rapat berdekatan, bersinggungan, sempurna dia. Berarti dia mencari yang sempurna. Ya, beliau kan sedang mencari yang sempurna. Pertanyaannya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi seperti ini sehingga membuat jarang. Apakah ini diperbolehkan? Ya kan? Pemerintah bahkan sekarang ini melalui MUI yang bertanggung jawab tetap pemerintah dan MUI ya Pak ya. Kalau ada kesalahan fatwa apapun itu tetap mereka seperti itu. Nah, kita malah dianjurkan untuk meronggang tersebut sementara waktu sampai aman. Tapi kalau ada yang tetap pede, saya yakin gini, ya bismillah, silahkan punya keyakinannya masing-masing. Semua pertanggungjawaban ini ke MUI kan? Ya, telah seperti itu. Mereka yang membuat peraturan. Pasti, karena mereka yang mengeluarkan fatwanya. Jadi kita itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Pemimpin kita ini ulil amri. MUI ya secara ininya mungkin ini sudah mempertimbangkan banyak-banyak seperti itu ya. Jadi kita tinggal ikut saja sami'na wa ata'na. Kalau ada kesalahannya ya tetap pimpin kita yang menanggung itu semuanya lah. Mudah-mudahan ini tidak salah dan benar lah mudah-mudahan. Karena ini pandemi sudah mulai berakhir nih. Bagaimana kita mulai yang rapat lagi lah, yang bisa paling nggak barisan pertama kedua itu kalau emang sudah bisa diinikan lagi bismillah lah. Karena sudah banyak juga yang merapatkan daerah segini juga aman kan daerahnya? Aman. Alhamdulillah. Tapi tetap jaga protokol kesehatan seperti itu. Kalau renggang katanya syukur kalau ada setan masuk ke situ ikut sholat. Iya, ya memang betul seperti itu. Kalau emang setan itu memang senang sekali ketika azan kumandang itu setan lari terbirit-birit Pak, sampai buang-buang air, terkentut-kentut begitu, saking takutnya dengan azan. Tapi begitu azan selesai, datang lagi dia. Komat terkentut-kentut lagi dia pergi. Begitu selesai daripada komat datang lagi. Disitulah terkadang dikatakan dalam bentuk istilah setan itu ada di samping kanan kiri untuk menggoda kita. Makanya kalau rapat itu akan lebih kerasa khusyuknya sebenarnya. Karena kalau agak longgar itu pikiran kita kemana-mana kan. Lebih longgar bisa untuk seperti apa namanya orang jaga gawang kan kayak gini-gini masih bisa kan. Tapi kalau sempit ini kita lebih khusyuk. Coba kita tengok sholat di Masjidil Haram tuh berhempit-hempitan kerasa khusyuk gitu. Ya Allah, ternyata yang butuh sholat ini banyak banget gitu loh. Kalau kita longgar kan kayak kita sendirian ya. Nah, tapi karena kondisi pandemi ya dimaklumin supaya apa? Supaya ini bisa menjadi apa namanya? Ya ibroh lah, pelajaran buat kita ya. Karena memang perbedaan ini akan selalu terjadi. Kalau ada orang-orang di luar sana mau memecah belah umat ya kita tetap berbaik sangka dulu lah. Seperti berbaik sangka bahwa Allah memang sudah ciptakan ini masa pandemi ini untuk menguji keimanan kita. Siapa sih dengan kondisi seperti ini yang tetap ke masjid? Nah itu dia kan. Jangankan nggak pandemi, jangankan pandemi, nggak pandemi aja nggak ke masjid. Nah misalkan seperti itu kan. Ada pandemi, tambah semangat ya apa? Alasannya ada. Nah misalnya seperti itu kan. Nah, alasannya ada, dalilnya mantep. Wah itu ya. Nah ini pandemi Ustaz, lihat yang belum pernah terlihat masih juga sekarang rajin. Malah rajin ke masjid. Masya Allah seperti itu kan. Utus Ar-Rahman. Allah. Ya. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain mengikutin ya. Ya. Boleh bertanya? Ya boleh. Di luar daripada pembicaraan. Salah satu. Gak apa-apa ya di luar dari pembicaraan ya. Kan kita santai saja ya. Santai. Apa dekat masjid gitu. Gigi kan kakinya nggak sakit. Gimana? Dia sakit gigi, tapi nggak ke masjid. Dekat hati itu. Bisa jalan. Tapi giginya nggak nyuter. Ya itu tadi bukan hanya masalah kaki ya sebenarnya ya. Rasul sudah berikan rukhsah kepada orang-orang yang sakit. Namanya orang sakit ini kan macam-macam ya. Kalau sakit gigi ternyata membuat kita mungkin nggak seberapa, tapi buat orang itu ngerasa berat kita tidak ada yang tahu ya kan. Tapi kalau emang bisa dipaksakan sebenarnya mudah-mudahan dengan sholat berjamaahnya malah jadi obat ya nggak. Tapi kalau memang dia akhirnya nggak kuat lah, saya buat jalan aja rasanya tepat-tepat ya kita yang mengerti lah karena ada rukhsah di situ kita yang memakluminya seperti itu. Ya ini pertanyaan silakan. Ya salah satu orang tua meninggal, salah satu tugas daripada anaknya yang soleh adalah mendoakan orang tua. Selalu mendoakan. Terus dengan orang tua kita tadi. Jadi dapatkah pahala seorang anak yang soleh terhadap dengan
mendoakan orang tuanya. Nyampe nggak maksudnya? Sampai atau tidak begitu ya. Ya. Kalau masalah sampai itu kita tidak tahu sampai dengan sekarang. Ya kan? Karena hak prerogatifnya Allah itu untuk sampai atau tidak, tergantung amal perbuatan. Cuma berdasarkan hadis Nabi bahwasanya ketika amal semuanya terputus, ada 3 amal yang tidak terputus. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ya kan? Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang manfaat, ngajarin anak, ya kan, ilmunya manfaat, berarti tetap bisa mengalir. Sedekah jariyah dengan doain ngumpulin orang, keluar berkat, keluar kue kayak gini, sedekah jariyah untuk si mayit. Yang terakhir al-walidun sholih, anak yang solih. Anak yang solih tadi itu doain orang tuanya. Apakah sampai atau tidak? Masalah sampai atau tidaknya kita tidak tahu, karena ini terjadi perbedaan. Yang penting tugas kita adalah mendoakan. Pertanyaannya? Pertanyaan saya tadi bukan masalah sampai atau tidak sampai. Yakin kita bahwa itu adalah nyampe. Sampai, oke. Oke. Keyakinan. Tetapi berupa apa, pahala apakah dari seorang anaknya ini? Ya. Untuk anak. Yang didapatkan untuk anaknya. Ya. Anaknya itu Allah itu punya sifat namanya asyakur. Asyakur itu maha berterima kasih. Kebayang nggak? Nih saya punya permen. Oh, ya kan? Ya. Cuma berdua, tapi di kantong saya ini permennya banyak. Oh, temannya minta dong Ustadz, nah, saya kasih secuil, bekas saya jilat-jilat, saya kasih ke teman saya, tersinggung nggak dia? Tersinggung, padahal permennya banyak, dikasihnya cuma seucrit, ya nggak? Nah, ini manusia, tapi Allah tidak. Allah itu memiliki sifat asyakur, maha berterima kasih. Allah akan menerima sedekah walaupun hanya sebesar biji kurma. Kebayang nggak? Saking maha berterima kasihnya. Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi? Apakah anaknya juga mendapatkan pahala? Iya, mendapatkan pahala. Seperti apa? Kebaikan. Hari ini dia mendoakan orang tuanya, nanti ketika dia meninggal dunia, anaknya yang akan gantian mendoakan dirinya. Hukum timbal baliknya seperti itu, Pak. Tetangganya kita pernah doain orang tuanya, ya, tetangganya diundang, maka satu hari kita juga bakal tiada, tetangganya ikut mendoakan. Itu adalah balasan yang langsung diterima di bumi. Biasanya ketika kita meninggal dunia langsung kerasa. Itu baru di dunia. Kalau di akhirat, Ustadz juga belum pernah ke akhirat, jadi belum tahu seperti apa gitu ya. Itu gambarannya. Tapi insya Allah sampai. Modalnya yakin. Yakin. Jangan sampai kayak kalau kita sendiri sudah ragu, Allah ragu dong. Ya, yakin seperti yakinlah Pak bahwa amal perbuatan seperti itu sampai. Kalau ada yang meyakini nggak sampai, doa masing-masing ya namanya nggak yakin mau ngomong apa lagi. Saya pernah dibilangnya seperti ini, nggak sampai itu pokoknya bakalan nggak sampai, sudahlah nggak bakalan sampai, doa sendiri sudah tanggung masing-masing. Saya pernah seperti ini. Gini loh, keyakinan orang kan berbeda-beda. Ada orang yang meyakini dulu kan itu kan para wali seperti itu kan, menciptakan bagaimana daripada mereka pada menyambut kematian hanya dengan senang-senang, nari-nari, nyanyi-nyanyi, sambil judi, sambil ini kan tidak ada manfaatnya. Maka diisilah mungkin dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari untuk kebaikan seperti itu. Nah, pertanyaan sampai atau tidak? Nah, sekarang saya tanya seperti ini. Saya pernah ngobrol dengan teman saya itu, kamu punya ayah nggak yang sudah meninggal atau ibu? Kata dia yang sudah meninggal ayahnya. Ya, saya bilang sama beliau seperti ini. Misalkan kita doakan ayahmu yang jelek-jelek, boleh nggak? Misalkan, mohon maaf saya pernah waktu itu bilang, seandainya kita doakan ayahmu mudah-mudahan bisa ditusuk sama besi, dicolok kayak gini, atau disiram pakai air panas, gimana menurut kamu? Jangan kita tuh, kenapa? Takut sampai. Nah, pertanyaannya, doa yang buruk aja kita takut sampai, apalagi doa yang baik, ya kan? Mudah-mudahan juga akan sampai. Disitulah dia terdiam. Oh iya juga ya, doa yang buruk aja takut. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh lah, nggak sopan. Nah, makanya kita sopankan, karena manusia ini berbeda dengan hewan. Kalau hewan dikubur sudah selesai, ya kan? Diinjek yang sudah selesai. Tapi kalau manusia kan mereka punya apa namanya perjuangan yang kita hargai. Nah, kita muliakan dengan Al-Fatihah, memuliakannya seperti itulah. Masalah sampai nggak sampainya, terserah kita, terserah Allah lah. Kita cuma bisanya ikhtiar saja seperti itu. Masalah perbedaan tidak akan pernah sama. Namanya perbedaan. Perbedaan kan diciptakan memang untuk berbeda. Jadi jangan sampai sama. Kalau sama namanya persamaan gitu ya. Namanya perbedaan pasti ada bedanya. Yang belum mampu melaksanakan ya laksanakan semampunya. Yang sudah bisa melaksanakan hormati juga yang tidak melaksanakan. Jadi saling menghargai ini insya Allah menjadi keberkahan buat kita. Amin, ya Allah. Closing ya, terakhir ya. Masih satu lagi. Yuk. Closing. Ya. Ini Pak. dia kalau yang satu ini mengharapkan keseragaman, Pak. Kaitannya dengan kalau saya pernah baca waktu tentang waktu sholat. Jadi kayak seperti tadi ya. Seragam sholat. Waktu surut itu datang waktu surut karena matahari mulai
melihatkan apa sinarnya, nampakkan. Tapi sebaiknya waktu suruk itu kita menunggu 10 atau 15 menit setelah matahari sampai setinggi tombak, begitu tadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita yang di sini nih, tak kala mesin itu berbunyi, nah mohon maaf ini ya, jadi biar kita seragam gitu. Itu seolah-olah langsung kita melakukan suruk. Setahu saya juga sholat suruk itu kan artinya sholat duha yang awal sholat duha begitu. Jadi sebaiknya itu bagaimana? Apakah memang ada tenggat? Apakah waktunya yang tet itu atau ada kasih jeda? Ya. Biar seragam itu. Ya, saya seragamkan, boleh dipakai nanti seumur hidup, mudah-mudahan jadi kebaikan ya. Amin. Jadi tabungan saya juga menasihatin. Yang pertama seperti ini. Kita ini harus tahu kapan matahari terbit. Ya kan? Matahari terbit jreng misalkan pukul 6.00. Waktu normal ya. Misalkan waktu normal ya untuk kita. Artinya bukan mendung begini. Ya, waktu mendung ataupun tidak kan sama saja itu waktu terbit kan, dia tetap terbit. Maka ketika nongol itu haram kita untuk sholat. Ini yang terpenting. Nah, waktu nid Isra itu ya yang sudah dibuat sekarang ini, itu waktu beberapa detik, beberapa menit ketika matahari sudah terbit. Beberapa detik. Ya, beberapa detik, beberapa menit sudah terbit. Jadi memang sudah waktunya untuk bisa yang namanya sholat Isra. Jadi begitu sudah nit itu adalah awal waktu suruk namanya. Jadi di situ kita sudah boleh sholat Isra. Pertanyaannya kenapa nggak nunggu 10 menit atau 15 menit? Itu sudah masuk waktu duha utama. Nah, ya. Jadi bedanya Isra dengan duha. Kalau duha itu dilaksanakan ketika matahari sudah setinggi tombak. Nah ya, tapi kalau Isra itu ketika matahari sesudah terbit, bukan pada saat terbit. Ya, jadi awal yang paling awal namanya suruh Isra, matahari sudah terbit. Nah, pas matahari terbit kita tidak boleh. Sesudah terbitnya kita sholat suruh Isra. Ya, begitu nanti sudah setinggi sepenggalah, satu tombak kira-kira 10 menit, 15 menit, itulah masuk waktu duhanya. Maka saya sering mendengar karena di situ kan tertera juga waktu duha dari jam sekian. Berarti kan udah lewat dari jam suruk termasuk duha kan? Ya, masuk duha. Kita nggak anu lagi. Ya, suruhnya jadinya hilang. Walaupun ada sebagian yang mengatakan sholat suruh itu awal waktu duha. Jadi beda ya Pak ya. Waktu suruh dengan duha ini beda. Suruh ini awal matahari terbit sesudah terbit. Ya, sesudah terbit ya. Karena kalau pas terbit kita diharamkan untuk sholat di situ. Kenapa? Karena seperti menyembah matahari. Maka dilarang. Begitu sudah terbit beberapa detik, beberapa menit baru timbul itu nit waktu suruh yang pahala seperti ibadah haji, umroh yang sempurna. Ya kan? Selang beberapa menit berikutnya, di sini berapa misalkan 7 lewat berapa itu sudah masuk waktu duha. Itulah yang kita disunahkan untuk sholat duha, untuk meluruskan niat supaya Allah bagi rizki lebih barokah, lebih banyak. Seperti kan itu. Duha kan walaupun sampai setengah 12 masih bisa duha kan? Masih bisa seperti itu. Sampai menjelang datangnya waktu zuhur seperti itu. Tambahan dikit lagi. Ya. Nah, sholat itu kan sunnah ya, baik dia suruk maupun duha. Sebaik-baiknya, sebaik-baiknya sholat sunnah duha apa suruk di rumah apa masjid. Ya. Ini tambahan ini ya. Nambah jadi 10 menit lebih nih. 2 kajian kita di dalam dan di luar ya. Yang pertama as-sholatu ala waktiha. Itu fatwa pertamanya, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktu itu kapan? Pada waktu masih ada waktu, itulah waktu. Di mana paling utamanya? Di awal waktu. Makanya nit langsung sholat, berarti dia mendapatkan keutamaannya. Sholat duha, nit waktu sholat duha itu dilakukan awal. Nah, bagaimana ini dari waktu suruh sampai ke duha kan ada berapa menit tuh? Nah, itu masa jeda buat orang-orang yang ingin mengambil fadilah daripada sholat yang tidak utamanya. Misalkan ada yang terlambat, ada yang tertinggal, ada yang uzur, ada yang kamar mandi, diberikanlah jeda itu. Ya kan? Nanti waktu duhanya juga sama. Yang pertama kali nit waktu duha datang berarti kita tertib. Samalah kita masuk sekolah, masuk kuliah, masuk kerja, datang tepat waktu. Seneng nggak bos kita? Seneng. Tapi kalau ada yang uzur, Pak, saya terlambat dulu ya Pak, yang nganter anak dulu masuk dokter dulu atau apa. Kan dikasih maklum tuh, dikasih jeda lah sampai dengan 1 jam berikutnya. Tetap boleh masuk tapi tidak masuk kategori utama. Itu gambarannya. Pertanyaannya, haruskah dilakukan di rumah atau di masjid?
Saya kasih tahu, kalau untuk laki-laki afdolnya, dengerin ya, sholat Isra itu di masjid. Siapa yang melakukan sholat subuh terus melakukan amalan kebaikan sampai datangnya sholat Isra, maka kebaikan melimpah ruah di dalamnya. Pertanyaannya, kalau ada yang di rumah, nah, kondisi uzur, pagi dari sini langsung pulang ke rumah, ya kan? Langsung pulang karena aktivitas habis subuh nih, sibuk. Ada yang nganter ini dulu. Tapi datang waktu Isra kita baru sempat sholat. Sholatnya dilalanya di rumah. Apakah boleh sholat di rumah? Nah, ini perbedaannya. Ada yang mengatakan boleh tapi kurang afdol. Ada yang memperbolehkan. Silahkan. Kalau untuk sholat duha boleh di rumah, boleh. Kalau yang saya dengar beritanya dengar ceramahnya itu, kalau Isra itu tetap harus di masjid. Dia tidak bisa kalau. Nah, harus di masjid karena mendapatkan keutamanya tadi. Makanya ada perbedaan satu, bagaimana dengan orang yang betul-betul uzur? Oh ya kan, ini kan hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, jangan sampai sesuatunya menjadikan sesuatu yang wajib. Itu dulu. Tapi kalau yang paling afdol dari subuh ada di masjid buat amalan, zikir, pengajian, taklim, tidak ada uzur apapun, tidak batal, tidak keluar dari masjid, sholat di sini, maka dia betul-betul mendapatkan hadiah pahala haji umroh yang sempurna. Kalau buat yang uzur banget, saya kepingin banget, tapi harus nganter ke rumah sakit, harus kayak gini, sehingga pas waktu Isra ada di rumah. Bolehkah dia melaksanakan sholat Isra? Dua perbedaan. Ada yang mengatakan dia dianggap tetap istiqomah sholat Isra kalau dia tetap sholat Isra di masjid. Ada yang mengatakan kalau misalkan dia tetap melakukan juga, dia mendapatkan rukhsah dari istiqomahnya. Begitu. Ya, jadi afdolnya tetap di masjid. Begitu. Cukup ya? Cukup. Masalah usia ini kembali lagi ke laptop tadi itu, usia 60-70 tahun sudah, yang sudah umur 60-70 tahun, sudah wasanya. Mau ngapa lagi sudah? Apa lagi yang dicari? Iya sudah, mudah, pokoknya sudah banyak-banyak ibadah. Maka yang masih ahli hisab kayak gini, ya namanya dilarang juga kan susah kan? Susah. Ya kalau emang sudah bisa mulai ditinggalkan untuk kesehatan. Jalan mulai hati-hati, jangan buru-buru. Makan, minum, jangan sampai tersedak seperti itu ya. Banyak-banyak berbuat baik, menyambung silaturahim ya. Terus berbaik sangka. Kalau mau tidur maafin kesalahan orang lain biar kita lapang seperti itu ya. Biar hati kita lapang. Kalau orang nyalahin kita nggak masalah, tapi bagaimana kita memaafkan itu yang terpenting. Cukup ya, semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa sampai nanti di masa akhir usia kita ini bisa husnul khotimah semua. Demikian, mohon maaf lahir batin semuanya. Cukup ya? Insyaallah, mohon maaf lahir batin. Doa majelis ya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga semuanya, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saling maafkan ya Pak Haji. Ya Pak Haji. Masya Allah. Protes ujung sama